Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Istiqomatun Maufiroh. Di video ini saya akan menjelaskan materi geometri transformasi di bab setengah putaran pada pembuktian setengah putaran termasuk injektif. Apa itu injektif? Injektif adalah suatu relasi yang memetakan tepat satu anggota domain pada anggota kodomain, di mana kodomainnya boleh tidak berpasangan dan tidak boleh memiliki lebih dari satu pasangan. Sebelum ke pembuktian, kita harus mengetahui terlebih dahulu kenapa sih perlu adanya pembuktian bahwa setengah putaran itu merupakan injektif. Nah, sebelumnya terdapat teorema 4.1 yang mengatakan setengah putaran yang dilambangkan dengan HP adalah suatu transformasi. Untuk membuktikan teorema ini, tentu perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah setengah putaran merupakan suatu fungsi atau bukan. Setelah terbukti HP atau setengah putaran merupakan fungsi, kita juga perlu membuktikan apakah setengah putaran itu surjektif dan apakah setengah putaran itu injektif. Nah, yang akan dibahas pada video kali ini yaitu akan dibuktikan setengah putaran termasuk injektif. Langsung saja pada pembuktiannya. Yang pertama, ambil sebarang titik A, B elemen V dengan A tidak sama dengan B. Di sini berarti terdapat dua titik yang berbeda, yaitu titik A dan titik B. Kemudian terdapat dua kasus yang dapat membuktikan setengah putaran termasuk injektif. Untuk kasus yang pertama, A sama dengan B sama dengan P. Lalu untuk A sama dengan P sesuai dengan langkah yang kedua, maka HPA atau dibaca setengah putaran A terhadap P sama dengan A sama dengan A aksen. Jadi hasil dari setengah putarannya A terhadap titik putar P adalah A itu sendiri. Hal ini sesuai dengan definisi setengah putaran. Kemudian untuk B sama dengan P, maka HPB atau setengah putaran B terhadap P sama dengan B sama dengan B aksen. Jadi hasil dari setengah putaran B terhadap titik putar P adalah B itu sendiri. Hal ini juga sama sesuai dengan definisi setengah putaran. Sehingga berdasarkan langkah 4 dan 6 didapatkan bahwa setengah putaran A terhadap P sama dengan setengah putaran B terhadap P. Lanjut kita buat pernyataan tambahan untuk kasus 2. A tidak sama dengan B tidak sama dengan P. A tidak sama dengan P dan B tidak sama dengan P berdasarkan dari langkah 8. Karena A tidak sama dengan P dan B tidak sama dengan P, berarti titik A, B, P tidak segaris. Dengan begitu didapatkan setengah putaran A terhadap P sama dengan A aksen dan setengah putaran B terhadap P sama dengan B aksen. Hal ini sesuai dengan definisi setengah putaran dan juga akibat dari langkah 10. Selanjutnya kita andaikan HPA sama dengan HPB. Jika diandaikan HPA sama dengan HPB, maka A aksen sama dengan HPA sama dengan HPB sama dengan B aksen. Sehingga akibat dari langkah 13 ini didapatkan A aksen sama dengan B aksen dan A sama dengan B. Tentunya pengandaian ini yaitu HPA sama dengan HPB itu salah karena kontradiksi dengan A aksen tidak sama dengan B aksen. Sehingga yang benar itu adalah HPA tidak sama dengan HPB. Jadi terbukti bahwa setengah putaran termasuk injektif. Dari pembuktian yang sudah dijelaskan dapat diilustrasikan seperti gambar berikut. Perhatikan titik A, B, P, di mana titik A, B merupakan titik asal atau prapeta, sedangkan titik P merupakan titik putarnya. Nah, ketika setengah putaran A terhadap P menghasilkan A aksen, dan setengah putaran B terhadap P menghasilkan B aksen. Dari ini sudah jelas bahwa setiap peta hanya memiliki satu prapeta. Dengan demikian terbukti bahwa setengah putaran termasuk injektif karena kodomen atau petanya ini berpasangan tidak lebih dari satu.
Setelah setengah putaran terbukti merupakan fungsi dan setengah putaran juga sudah dibuktikan termasuk surjektif dan injektif, maka dapat disimpulkan setengah putaran merupakan suatu transformasi. Sekian untuk video kali ini, terima kasih karena sudah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.